Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Samsudin dengan NIM 220250502038. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu, yaitu pengenalan website. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 2, pengenalan website. Baik, di sini saya akan membacakan 5 komponen. Yang pertama, pengertian website. Yang kedua, sejarah website. Ketiga, generasi website. 4, jenis website. 5, unsur-unsur website. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Adalah halaman terdapat dalam akun pertama kali. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link, URL, unifor, request. Sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang menggambarkan World Wide pada tahun 1989. Tim mengasa 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancangnya hanya untuk berbagai informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya tim media potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapapun untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Sejarah website. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, Kerr Laboratorium tempat kerja mengumpulkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru bertampilkan teks dengan tanpa varian font, video maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa diakses melalui link. Inilah dia tampilan website. Website 1.0, website 2.0, website 3.0, sampai website 4.0. Website 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada satu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berbagai pada pengumuman yang dihadirkan secara digital. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang mengenakan konten yang dibuat untuk memudahkan penggunaan. Pertama kali diciptakan oleh Derkje Dinurci pada tahun 1999. Web 2.0
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunikasi virtual. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim manusia sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer organisir dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Web 4.0 sebuah teknologi dan aplikasi dapat komunitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai pengenalan teknologi website yang mengarah pada otomotif yang bertukaran data dengan cepat, melakukan komputer kognitif, upaya untuk membuat komputer merica cara kerja otak manusia seperti AI. Jenis website. Situs website tambahkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian film HTML. Kode HTML itulah yang dibangun halaman website. Website dinamis merupakan website yang kontennya bisa berbasis dinamis atau bisa berubah-ubah tiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditambahkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Contoh website dinamis. Adapun contoh website dinamis yaitu yang pertama website media sosial, dua website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Yang kedua, hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Yang ketiga, platform tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Yang keempat, konten merupakan isi dari website itu sendiri, bisa merupakan tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengguna pun akan betah lama website Anda. Yang keenam, SEO. SEO optimis atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul dari hasil yang Google sehingga mendapatkan banyak